Hai guys, Davis here. Jadi hari ini aku mau mereview buku Atomic Habit. Jadi buku ini ya seperti judulnya ya, tentang kebiasaan. Dan lebih fokus kepada kebiasaan-kebiasaan kecil yang harus kita perhatikan yang sebenarnya bisa memiliki hasil yang sangat-sangat besar di hari yang akan datang. Nah, sebelum aku membahas ke dalamnya, aku ingin memberitahu kalian semua bahwa ini adalah jenis buku self-help. Jadi self-help ini berfungsi ketika kita mencari nilai-nilai di dalamnya dan kita bisa mempraktekannya ya. Kalau hanya ingin tahu isi bukunya doang tapi tidak mau mempraktekannya, itu percuma, akan membuang waktu dan akan membuat kita ya seperti tidak melakukan apa-apa ya, cuma tahu informasi dan ya sudah seperti itu. Itu tidak baik sekali. Kita baca buku, kemudian jika ada informasi yang baik di dalamnya dan bisa masuk akal lah untuk diterapkan, ya kita terapkan lah seperti itu. Jangan hanya membaca buku saja terus tidak menerapkannya dengan baik. Oke, jadi kita masuk ke dalamnya. Ada 4 hal yang bisa aku dapatkan untuk mengatur kebiasaan ya. Aku langsung rangkum 4 hal ini ke dalam kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang buruk. Yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan kebiasaan yang buruk adalah yaitu membuatnya tidak terlihat, kemudian membuatnya tidak mudah, kemudian membuatnya tidak menarik, dan membuatnya tidak memuaskan. Sebaliknya untuk kebiasaan yang baik harus membuatnya terlihat, membuatnya menarik, membuatnya mudah, dan membuatnya memuaskan. Oke, apa maksudnya itu? Jadi seperti ini. Aku akan beri contoh konkret saja langsung. Misalnya kita tidak suka dengan kebiasaan seperti menonton video porno ataupun bermain sosial media atau bermain handphone yang sangat menyita waktu seperti itu. Ketika kita bekerja, kita sering mengalokasikan waktu kita untuk memegang handphone, kemudian bermain sosial media dan tidak tahu kapan harus berhenti, dan akhirnya tidak sadar mungkin setengah jam bahkan sampai 1 jam memegang handphone seperti itu ya. Kemudian pornografi, ketika kita sudah melihat porno, kemudian kita akhirnya kecanduan dan terus melihat seperti itu. Nah, ini kebiasaan yang sangat-sangat buruk, bahkan sangat mengganggu dan bisa menghancurkan kehidupan kita dan merusak kita. Nah, cara yang buku ini sampaikan bagaimana untuk menyingkirkan kebiasaan buruk itu, yang pertama adalah membuatnya tidak terlihat. Apa maksudnya itu? Membuatnya tidak terlihat ketika kita bekerja, kita kan di meja nih seperti ini, kemudian terus ada laptop atau PC seperti itu, kita harus mengerjakan tanggung jawab pekerjaan kita, kemudian ada handphone di meja itu. Nah, itu sangat berbahaya dan itu sangat tidak baik, buku ini katakan. Cara untuk menyingkirkan kecanduan kita terhadap sosial media, ya kita harus menyingkirkan handphone itu di ruangan yang lain atau bahkan di dalam lemari atau di tempat yang tidak mudah untuk ditemukan seperti itu. Kita kan berkomunikasi seperti itu alasannya. Kalau kita nggak pakai handphone, bagaimana kita berkomunikasi? Di PC atau di laptop itu kan bisa diinstal, ada WhatsApp seperti itu kan. Kebanyakan kita saat ini memakai WhatsApp atau email. Nah, itu diinstal saja dan itu kan fokus untuk berkomunikasi saja. Nah, kemudian fokus untuk bekerja saja. Jadi tidak akan bisa kita terdistract atau terganggu oleh handphone karena tidak ada handphone di sekitar situ. Jadi jangan membuatnya terlihat ya. Terus jangan membuatnya menarik ya. Tidak membuatnya menarik sama juga tidak membuatnya terlihat ya. Sama juga membuatnya tidak terlihat, itu hampir sama lah. Karena kalau misalnya sesuatu itu sulit untuk dicapai, ya tidak akan menarik jadinya seperti itu. Terus menjadikannya sulit. Nah, sama seperti tadi ya, tidak dilihat, kemudian sulit untuk dicari. Nah, itu membuat
kebiasaan buruk itu akhirnya perlahan-lahan menghilang karena sulit untuk dicari handphonenya kan ketika kita bekerja dan akhirnya kita fokus untuk bekerja. Nah, yang terakhir adalah membuatnya tidak memuaskan, yaitu kita harus memikirkan ketidakuntungan dari kita mungkin setelah memegang handphone seperti itu. Kalau kita megang handphone, nanti akan dimarah bos, nanti pekerjaan tidak akan selesai, nanti tidak akan cuan, nanti akan hilang semua kesempatan, masa depanku akan hancur kalau aku pegang handphone, kalau aku menonton video porno, kalau aku akan melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Jadi buat itu memiliki hasil yang tidak memuaskan ketika kita masuk ke dalam kebiasaan buruk yang ingin kita singkirkan. Nah, 4 hal ini yang harusnya kita lakukan menurut buku ini. Dan untuk membuat kebiasaan baik itu muncul, ya sebaliknya, harus terlihat, harus menarik, sangat mudah, dan sangat memuaskan. Contohnya ya, membaca buku. Kalau ingin membaca buku, harus terlihat bukunya. Ketika kita bangun pagi, kita jangan taruh handphone di sebelah kita atau di sebelah meja kita, itu harus jauh-jauh. Harus yang dekat dengan kita adalah buku. Dan ketika buku dekat dengan kita dan terlihat dengan mudah, ya pasti kita akan mengambil buku itu dan kita akan membacanya. Terus dibuat sangat menarik. Nah, buku itu juga adalah sebuah hiasan, teman-teman. Jadi selain sumber jendela kehidupan atau jendela dunia, buku ini adalah sebuah hiasan. Jadi sangat indah buku itu kalau kita beli terus kita susun-susun dan terlihat sangat indah. Dan ketika sangat indah kita ingin mengambilnya, kita akan senang membaca buku karena kita membaca sesuatu yang sangat-sangat indah. Terus membuatnya sangat mudah untuk dicapai ya. Jadi jangan taruh buku itu di dalam lemari di paling bawah seperti itu. Taruhlah buku di mana-mana. Misalnya buku di dalam kamar ada 3 koleksi, kemudian di tempat bekerja ada 3 koleksi, kemudian ada lemari khusus buku seperti itu. Dan perbanyaklah di mana-mana ada buku dan mudah untuk kita capai, untuk kita gapai. Itu akan membuat kita sangat-sangat mudah untuk memiliki kebiasaan untuk membaca buku dan kebiasaan-kebiasaan lain ya, seperti makan makanan sehat ataupun berolahraga. Nah, ketika berolahraga misalnya kita taruhlah sepatu olahraga itu di sekitar tempat kita. Misalnya ketika kita keluar kamar, ada di situ kita sudah tempatkan sepatu olahraga. Nah, kita pasti akan termotivasi dan langsung akan mengambil karena sangat mudah untuk mengambil sepatu itu kan. Terus membuatnya memuaskan. Nah, kita harus berpikir memiliki mindset supaya kita sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat indah di masa depan ketika kita berhasil membaca buku ataupun berhasil berolahraga ataupun berhasil memiliki kehidupan yang sehat. Nah, ketika itu membuatnya sangat memuaskan, kita akan senang melakukannya. Ya, kita harus memikirkan menjadi motivasi apa yang ingin kita capai itu. Nah, seperti itu 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan kebiasaan buruk dan 4 hal yang harus kita kerjakan untuk mencapai kebiasaan yang baik. Tapi ada hal penting juga yang disampaikan oleh buku ini, yaitu jangan terlalu fokus kepada goal. Goal memang baik, goal memang baik untuk ditulis ataupun baik untuk menjadi motivasi kita. Tapi jangan hanya terfokus kepada goals, karena goals akan membuat kita menjadi stuck sebenarnya, membuat kita menjadi tidak punya motivasi yang lebih besar. Karena kalau goal sudah tercapai, ya sudah, begini aja ya, seperti ini aja ya. Nah, seperti itu tidak baik gitu. Jangan hanya fokus kepada goal, tapi buatlah sistem untuk membuat kita terus berkembang dan mengerjakannya. Misalnya ketika kita ingin memiliki hidup yang sehat dan tubuh yang ideal, goal kita memang misalnya turun 5 kilo atau 10 kilo. Tapi jangan berhenti kepada turun 5 kilo, 10 kilo seperti itu. Teruslah buat planning untuk berolahraga setiap hari. Tidak peduli harus turun
5 atau 10 kilo dalam beberapa bulan atau beberapa hari. Yang paling penting adalah kebiasaan untuk terus berolahraga. Nah, ini yang sangat penting ya. Kebiasaan yang sangat penting itu adalah untuk terus dikerjakan. Kita harus berpikir kepada sistemnya. Jangan hanya goal. Goal memang baik, tetapi tidak sangat-sangat penting. Yang paling penting adalah sistemnya. Sistemnya harus terus berlanjut dan berjalan dan terus berkembang. Nah, seperti itu. Itu yang aku dapatkan dari Atomic Habit. Jadi teman-teman, hal-hal yang baik yang kita baca dari buku, itu kita review, kita salin, kita ingat dan harus kita kerjakan seperti itu. Tapi ada sesuatu yang mungkin masih belum masuk akal atau masih belum memungkinkan seperti itu ya, atau ya aneh seperti itu ya, tertulis dalam buku, jangan selalu kita ikuti. Jangan mudah terpengaruh oleh judul yang fantastis atau judul yang bombastis seperti itu. Kita harus juga memiliki penalaran yang baik untuk memilih buku yang mana yang harus kita baca atau tidak seperti itu. Nah, buku ini aku rekomendasikan juga untuk kalian baca dan kalian coba untuk aplikasikan juga ya. Jangan hanya sebagai informasi. Oke, thank you. Bye-bye.